naga dengan sayap elang Romawi ini punya makna yang luas. Induk kebangkitan regionalisme pada saat surutnya multilateralisme. Ada topik atau isu menarik apa aja nih Mas yang muncul di edisi 54 ini Mas? Ulasan mengenai cyber warfare di sini, pentingnya bagaimana memperkuat ketahanan digital lah kan gitu. Nah kemudian juga ada mengenai masalah Brazil. Kita ini kan sangat menekankan alternatif ya. Jadi kita tidak akan mengangkat industri-industri barat. Jadi industri Brazil ini kita ulas lebih mendalam karena Brazil juga sudah membuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Geopolicity, sebuah program bulanan yang akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana edisi bulan Juni majalah Armory Reborn, tepatnya edisi 54. Akan mengangkat apa isu-isu yang diterbitkan pada bulan ini, kemudian ada cover apa gitu ya. Seperti biasa, dalam program ini kami menghadirkan narasumber. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Armory Reborn yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau adalah Dr. Satrio Aris Munandar yang juga merupakan jurnalis senior. Kita langsung sapa aja beliau karena udah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Mas Satrio. Waalaikumsalam, Bung Darwin. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mas, ini kita ketemu lagi di Armory Geopolicity, kayak biasa. Bulan Juni ini masuk edisi 54 ya, Mas, ya? Betul ya? Iya, betul. Mas, kita bahas soal isu-isu yang diangkat dulu, Mas. Ada isu apa aja, Mas, yang diangkat edisi 54 ini, Mas? Ada beberapa isu yang diangkat. Pertama mengenai masalah main isu mengenai masalah perang cyber warfare. Ini konsep perang era baru ya. Kalau dulu orang berperang lebih mementingkan pakai tank saat tempur, ini perang cyber. Yang kedua ada tulisan mengenai masalah multilateralisme dan bangkitnya regionalisme. Ini membahas mengenai masalah makin merosotnya multilateralisme, tapi di saat yang sama muncul bangkitnya lagi regionalisme. Juga ada tulisan mengenai masalah peran Brasil di BRICS, ya kan? Brasil ini negara besar di Amerika Latin. Dan kemudian juga tentunya kita selalu ada Armory Spec ya. Kita bicara mengenai alutsista, industri pertahanan, dan kita angkat juga industri pertahanan Brasil. Dan ya macam-macam baik itu yang utama, Mas. Oke, Mas, ini saya udah lihat bocorannya di edisi 54 ini, edisi yang terbit pada bulan Juni 2025 ini, cover majalah Armory Reborn itu menggambarkan seekor naga dengan sayap elang Romawi. Nah ini gimana nih Mas? Bisa dijelasin nggak maksud dari cover ini? Coba menceritakan apa nih Mas? Ini menarik nih. Silakan Mas. Oke, cover kita ini sebetulnya berkaitan juga dengan tulisan artikel kita yang tadi saya sebut mengenai masalah makin surutnya multilateralisme dan di saat yang sama juga bangkitnya regionalisme. Nah, gambar itu kan menggambarkan gini, ada naga yang naganya itu bersayap. Ya. Nah, sayapnya itu seperti sayap elang Romawi. Ya, gitu kan. Nah, ini tentunya ada maksud di belakangnya ya, ada konsep desainnya kalau begitu. Nah, sayap elang Romawi itu berasal dari elang Romawi ya. Jadi kalau dulu ketika ada kerajaan Romawi yang sempat sangat dominan di dataran Eropa, itu mereka memiliki petaka atau simbol atau bendera tapi yang menggunakan lambang elang Romawi.
Nah, jadi itu sebetulnya ketika mereka menaklukkan daerah-daerah yang mereka itu bisa di Eropa, mereka selalu membawa bendera tersebut, bendera atau lambang elang Romawi tersebut. Jadi ini elang ini melambangkan suatu kekuatan, Hmm. kedikdayaan, keperkasaan atau ya kekuatan lah dari apa namanya Romawi. Nah, kalau dikaitkan dalam konteks sekarang, elang itu kita katakanlah misalnya ini multilateralisme yang tadi yang digagas bukan dibawa oleh kekuatan-kekuatan Barat ya kayak Amerika misalnya tadi. Amerika ini termasuk yang dulunya kan sangat Hmm. mendorong multilateralisme. Tapi kemudian belakangan ini kita lihat dari kebijakan-kebijakan Trump, ternyata Trump malah membawa Amerika menarik diri dari kerangka-kerangka multilateralisme. Banyak Hmm. negosiasi-negosiasi multilateral ditinggalkan atau dianggap sudah tidak relevan lagi. Ya kan? Banyak jadi malah kemudian bangkitlah ya karena negara kayak Amerika kayaknya lebih mementingkan kepentingan nasionalnya ya dengan mengangkat ya dalam arti yang lebih sempit ya jadi sangat akhirnya intinya dia menarik diri dari multilateralisme kemudian lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dan pada saat itulah kemudian kayak misalnya Amerika ini kan kita lihat sampai menerapkan tarif kepada sekutu-sekutunya di Eropa di Uni Eropa ya kan. Nah ini Ya. menimbulkan goncangan juga bagi sekutu-sekutu Amerika di Uni Eropa yang wah ini kayaknya kita lihat bahwa dengan ada perilaku Amerika di bawah Trump yang seperti itu, mereka mungkin jadi berpikir untuk memperkuat regionalisme. Jadi pan Eropa, bagaimana pan Eropa bisa bangkit dalam situasi seperti kayak begitu. Nah, dalam konteks soal tadi ya, kebangkitan regionalisme itu kan ada gambar naga. Nah, Hmm. naga ini kalau kita lihat ini bukan naga di Eropa ya. Naga itu kan ada kalau di Eropa ada mereka juga punya legenda-legenda soal naga, Ya, tapi ya, bukan ya. naga ini. Ini naga itu simbol dari Cina, ya kan? Kalau Ya. naga Cina itu adalah simbol dari kebangkitan Asia, kebangkitan Timur, ya kan? Yang mereka maju dengan apa? Tidak mau meniru Amerika, tidak mau meniru cara-cara Barat kan gitu kan. Nah, Cina ini kita anggap dalam konteks regionalisme ini jadi salah satu kekuatan di kubu regionalisme. Jadi apakah Eropa kemudian akan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Cina atau bagaimana? Kita akan lihat perkembangan berikut. Tapi intinya bahwa ini melambangkan kebangkitan regionalisme, ya kan, di saat menurunnya multilateralisme. Kira-kira lambangnya begitu. Artinya gambar cover pada edisi ini apa namanya naga dengan sayap elang Romawi ini punya makna yang luas terkait apa Cina dan Amerika belakangan ini ya Mas ya. Ya, salah satunya begitu. Jadi bisa dibilang kayak begitu. Inti Oke, kebangkitan regionalisme pada saat surutnya multilateralisme. oke. Mas, terus berikutnya ada topik atau isu menarik apa aja nih Mas yang muncul di edisi 54 ini Mas? Yang pertama, tadi saya bilang mengenai masalah cyber warfare. Jadi saya bilang ini konsep peperangan yang menggunakan serangan-serangan cyber ya, internet segala macam. Dan kita kan baru-baru ini mengalami kan bagaimana serangan ke pusat data kita sehingga hancur berantakan ya, sehingga menimbulkan kehebohan, gangguan di data imigrasi segala macam. Dan ini jadi ini suatu ancaman yang nyata dalam konteks sekarang. Maka kita membuat ulasan mengenai cyber warfare di sini. Pentingnya bagaimana memperkuat ketahanan digital lah kan gitu. Nah, kemudian juga ada tadi saya bilang mengenai masalah apa namanya Brazil. Brazil Hmm. ini adalah satu ekonomi yang terbesar di Amerika Latin dan dia adalah salah satu pendiri BRICS. Nah, BRICS ini di mana Indonesia juga sekarang belum lama ini juga bergabung di BRICS. Jadi kita melihat di sini ada peran Brasil. Brasil itu juga menentang hegemoni Amerika di dalam konteks global. Tetapi dalam konteks BRICS, dia dalam BRICS tetap memainkan peran moderasi. Jadi tidak membuat BRICS jadi makin radikal anti Amerika, bukan. Jadi modelnya bukan begitu, tapi sebagai satu alternatif, bukan lalu anti Amerika kan begitu. Ada Ya. ya, ada juga ya saya mengenai armori spec ya. Kita selalu kalau misalnya di setiap edisi selalu ada analisa mengenai alutsista dan industri pertahanan.
Nah, dalam Heeh. konteks ini kita juga di sini menganalisa industri pertahanan berhasil, dan kita juga membahas juga mengenai produk-produk industri pertahanan berhasil yang sudah diakuisisi oleh TNI, seperti misalnya pesawat latih Super Tucano, ya kan, kemudian Oh, roket multilaras yang digunakan oleh TNI AD buatan Avibras. Nah, ya. itu diulas di sini. Nah, kalau dari aspek teknologi militer, apalagi Mas kira-kira yang dimunculkan pada edisi ini? Misalnya ada industri pertahanan atau apa yang lain, Mas? Kita kayaknya untuk yang ini, karena kita ini kan sangat menekankan alternatif ya. Jadi kita tidak akan mengangkat industri-industri barat. Jadi kita menekankan industri-industri timur ya. Jadi industri berhasil ini kita ulas lebih mendalam karena kita tahu bahwa berhasil juga sudah membuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Jadi apa, dan produk-produknya juga sudah kita pakai cukup meluas di TNI. Jadi saya pikir ini kita ulas agak lebih panjang di masalah ini. Hmm. Ada lagi mungkin topik atau isu lainnya yang diangkat yang belum disampaikan, Mas? Kira-kira ada isu apa? Nah, kayaknya itu yang udah apa, yang sudah kita apa, yang sudah ada itu. Iya, iya. Oke, Mas Satrio, terima kasih banyak udah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan teman-teman Mas Satrio dan seluruh tim yang bertugas di Armory Ribbon, khususnya majalah, terus semangat, terus kreatif dalam apa namanya memproduksi berita-berita yang berhubungan dengan geopolitik dunia maupun alutsista. Oke, Sobat Armory, itu tadi. Terima kasih banyak Mas Satrio. Sehat Sama-sama, terus, terima semangat kasih terus juga, Mas. terima kasih. Alhamdulillah, selalu sehat. Oke. Amin. Ya, oke Sobat Armory, itu tadi bincang-bincang kami dengan pemimpin redaksi sekaligus jurnalis senior dari majalah Armory Ribbon gitu ya. Nah, Sobat Armory, berkaitan dengan bulan Juni 2025 ini ada sesuatu yang istimewa bagi Anda, Sobat Armory dimanapun Anda berada, sekaligus peminat isu pertahanan, karena pada 11 hingga 14 Juni 2025 mendatang akan hadir sebuah pameran pertahanan internasional Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Nah, pameran maupun expo yang digelar setiap 2 tahun sekali sejak 2024 ini adalah ajang penting untuk mempromosikan industri pertahanan dalam negeri dan menjalin kerjasama internasional. Nah, Sobat Armory, dalam ajang Indo Defense 2025 pada tanggal 11 hingga 14 Juni mendatang akan hadir Perisai Trisula Nusantara. Apa itu Perisai Trisula Nusantara? Silakan hadir di Indo Defense, Sobat Armory. Oke, itu dulu. Kita ketemu lagi di Armory Geopolicity edisi yang akan datang. Salam Perisai Trisula Nusantara, love and support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.